Garcup seru di sini dan video ini saya akan bahas inilah luka-luka yang sudah diterima oleh Kaido selama perang Wano Kuni. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video dan dapatkan cashback plus gratis ongkir melalui Tokopedia. Nah, di video ini kita akan merecap sejauh apa sih Kaido sudah menerima luka dan dari mana saja luka-luka tersebut. Terutama untuk di arc Wano Kuni ini saja tidak jauh sampai ke 20 tahun yang lalu. Karena waktu itu ya mungkin hanya Oden saja yang melukainya. Walaupun tetap saja di arc Wano Kuni sih, tapi timelinenya berbeda sangat jauh. Nah, di sini kita akan mulai timelinenya dari awal banget Luffy sampai ke markas Kaido. Lebih tepatnya di arc Wano Kuni inilah. Dimana sebelum masuknya perang Onigashima ini, ya Kaido ini sebenarnya bisa kita katakan tidak terluka sama sekali lah. Toh dia hanya bertarung bersama dengan Luffy dan tidak ada luka yang masuk sama sekali dari Luffy pada saat itu. Dan tidak lama setelah itu, Big Mom yang dibawa ke Onigashima pun, mereka sempat crash yang memakan waktu sampai cukup lama nih. Dan sini setidaknya Kaido pasti sudah memakan stamina untuk pertarungan melawan Yonkou. Tapi seharusnya tidak all out juga, toh mengingat keduanya akhirnya menjadi aliansi. Lalu di saga selanjutnya, alias di Onigashima adalah ketika para Scabard yang lain berhasil menyelinap dari belakang Kaido dan berhasil melukai Kaido ini. Di mana pedang dari Kinemon dan Denjiro berhasil mengenai tubuh dari Kaido. Jadi di sini sudah bisa kita bilang Kaido terlukalah terkena serangan tersebut. Dan terlihat juga di sini Kaido berdarah di tubuhnya dan mengeluarkan darah dari mulutnya juga. Untuk alasan jelas kenapa bisa terluka seharusnya sih karena Kaido ini cukup kaget atau shock karena dia melihat bayangan jelas dari Kozuki Oden. Alias Kaido ini masih trauma lah tentang Kozuki Oden. Makanya dia masih takut dan akhirnya hakinya tidak aktif secara full dan para sekabat ini berhasil menembus ke tubuhnya itu. Untuk kasus ini sebenarnya cukup mirip dengan Big Mom dan Mother Carmel. Lanjut dari situ, Kaido pun berubah ke mode naganya dan kita pun lihat kapan saja Kaido mendapatkan luka di mode naganya ini. Pertama adalah ketika Kaido menggunakan bolo blade-nya, tapi dengan maki-makinya Raizo, dia dapat memasukkannya ke scrollnya itu dan mengeluarkan api bolo blade-nya ini langsung ke tubuh Kaido. Ini dalam artian Kaido menyicipi serangannya sendirilah. Dan selanjutnya juga, ketika lagi-lagi Kaido menggunakan bolo blade-nya, di sini Kinemon memotong api tersebut dan berhasil melukai mulut Kaido juga sekaligus. Dan di full sesi dari para Scabard versus Kaido ini, kita pun melihat mode sulung Inu dan Neko yang berhasil melukai Kaido juga. Serta Kawamatsu dengan Amanogawanya yang lagi-lagi berhasil melukai Kaido ini. Di sini kenapa saya bilang melukai karena terlihat ada efek seperti mata memutih dan sedikit darah keluar ya dari Kaido ini. Lalu kedua adik kakaknya juga Izo dan Kiku pun berhasil melukainya. Dengan Dangirigan dan Zangetsu gamanya mereka dapat menembus ke Kaido ini. Dimana lagi-lagi serangan tersebut ditutup oleh Kinemon, Denjiro, Inu, dan Asura yang bersama-sama menggunakan Nitoryu Tougen Totsuka. Dimana ini serangan yang sama persis dengan Oden dahulu, bahkan di tempat yang sama alias di bekas luka dari Kozuki Oden. Tapi di sini dikatakan Kaido berkata bahwa luka yang mereka berikan ini masih terlalu dangkal, alias masih tidak berasa lah beda jauh dengan Oden dahulu. Padahal ini adalah ke-9 orang dari para Scabard dan Oden hanya sendiri. Nah, sejujurnya nih, dari keseluruhan battle antara Kaido versus Scabard ini, luka yang diterima oleh Kaido ini seharusnya sudah sangat parah sekali loh. Bisa saya bilang level luka yang diterima oleh ke-9 Scabard ini bahkan lebih kuat dari pertahanan Luffy sekalipun. Ingat,
Asura adalah karakter yang dapat dengan mudahnya melukai Jack. Inu dan Neko juga dia dapat mengalahkan Jack di mode sulongnya, Izo yang seorang komandan Yonkou, Kawamatsu yang digadang-gadangkan salah satu orang yang sangat dibutuhkan di perang Onigashima ini, dan Denjiro yang sedikit karakter Zoro akui sebagai orang yang kuat. Karakter lain yang Zoro akui sebagai orang kuat hanyalah Ryuma dan juga Killer. Di mana mereka ini semuanya bertarung bersama untuk melawan satu orang saja, yaitu Kaido. Sejujurnya dari perspektif saya sih, hype dan power level yang udah tunjukkan dari karakter Akazaya ini benar-benar karakter dengan level yang jauh sekali dibandingkan karakter lain di New World. Tapi apakah di sini Kaido dibuat kuat karena plot lagi lah, biar dia dikalahkan oleh Luffy, atau memang Akazaya ini yang dilemahkan? Ya karena kita tahu lah memang Kaido jatahnya Luffy, tapi gapnya di antara pertarungan ini sangat jauh sekali. Lanjut, dan setelah itu pun Kaido berubah ke mode humannya yang akhirnya meratakan para Scabard ini, dan tidak lama setelahnya giliran para Worst Generation ini untuk bertarung melawan Kaido. Jadi di sini dalam artian Kaido tidak sempat bernafas dulu lah untuk bertarung melawan karakter-karakter yang lain. Dan bahkan baru saja mulai, Luffy sudah menggunakan Red Rock-nya untuk melukai Kaido ke tanah. Yang Kaido sendiri pun kaget melihat Luffy bisa melakukan itu, karena itu pasti menembus pertahanan Hausoku Kaido dan Luffy menggunakan Busosoku Advance-nya. Dimana dengan serangan itu, Kaido langsung melihat Luffy dengan sosok-sosok luar biasa di belakangnya itu. Jadi bisa dibilang ini salah satu serangan yang sejauh ini berhasil membuat Kaido cukup kaget. Dan tidak lama Kaido yang sudah siap langsung menerima serangan dari Killer dan juga Zoro, dimana kedua serangan ini bahkan tidak bisa menembus kulit dari Kaido. Dan lagi-lagi trio Worst Generation ini pun menyerang Kaido bersama-sama, Luffy dengan Kongannya, lalu Kid dengan Punk Fist-nya, dan Torao dengan Tak-nya. Setelah itu Kaido pun kembali lagi berubah ke mode naganya, dan Luffy dia menyerangnya dengan Kong Rifle-nya. Lalu ditambah lagi dengan Kid menggunakan Slam Gibson-nya, itu sebenarnya serangan-serangan yang cukup kuat, dan Law pun dia menggunakan Gamak Knife-nya dan mengenai tubuh Kaido. Dimana serangan Gamak Knife ini seharusnya dapat langsung melukai organ dalam dari targetnya. Dan selanjutnya Killer menyerang menggunakan Sonic Skate-nya yang dapat menembus ke sisi Kaido ini. Yang lagi-lagi Luffy masih melanjutkan serangannya dengan Rhino Schneider ke muka langsung dari Kaido dan menghabisinya dengan Kong Gatling tepat di mukanya. Yang lagi-lagi satu paket serangan ini sudah pasti akan mengalahkan banyak sekali karakter mau di level New World sekalipun. Ingat semua serangan tadi tertarget ke Kaido semua ya, mau di mode human ataupun di mode naganya. Itu adalah serangan-serangan yang sangat luar biasa. Ingat Doflamingo saja melawan Luffy versi Gear 4-nya, wah udah di bulan-bulanan. Alias nggak guna banget Doflamingo versus Luffy di Gear 4-nya. Dan ini melawan ke semua Worst Generation dan Luffy juga di mode Gear 4-nya. Jadi levelnya atau gap kekuatannya sudah sangat jauh sekali. Dan lalu selanjutnya juga satu serangan epic yang kita lihat alias Hiryu Kaen Zoro yang sayang sekali tidak berhasil masuk ke Kaido yang bahkan bisa memotong tanduk Onigashima berkilo-kilometer jauhnya. Tapi tidak lama setelahnya Zoro berhasil menembus sisi Kaido menggunakan Tatsumaki-nya. Ini juga adalah salah satu serangan yang diakui oleh Kaido berhasil masuk selain Red Rocks-nya Luffy di awal. Dan akhirnya setelah itu masuklah Kaido ke mode hybridnya, dimana awalnya aliansi sangat kesusahan sekali untuk mendekat ke Kaido, tapi setelah memisahkan mereka, di sini Torao bisa mengeluarkan injection shot-nya ke leher Kaido yang membuat dia mengeluarkan darah dari mulutnya. Dan ditutup dengan Zoro yang sehabis menahan serangan Hakai, itu yang menurut saya salah satu serangan terbaik yang pernah ada, dimana di sini Zoro berhasil melukai Kaido dengan Asuranya. Yang akhirnya terkonfirmasi juga Zoro punya Hausoku Haki menurut Kaido ini. Ingat ini sudah terkonfirmasi ya, walaupun Zoro tidak sadar kasusnya sama persis ketika Luffy di Marineford. Jadi buat yang bilang Zoro belum punya Hausoku Haki, wah ini kayaknya udah ketahuan fanboynya nih. Dan juga serangan Zoro Asuranya ini lagi-lagi serangan yang diakui oleh Kaido karena katanya akan membekas selamanya di tubuhnya itu.
Jadi semua giliran aliansi sudah selesai dan sekarang kembali lagi saatnya untuk Luffy bangkit kembali. Itu pun dia sudah dapat sedikit mengontrol Hausoku Hakinya dan di sini banyak beradu antara Luffy dan Kaido. Dalam kata lain di sini Kaido menerima luka lain lah dari clash-nya ini sampai akhirnya tahu-tahu Luffy sudah kalah dan terjatuh dari Onigashima. Dimana terakhir Kaido sekarang sedang berhadapan dengan anaknya sendiri yang memakan Mythical Makami. Itu pun di mode hybridnya. Ya tapi memang belum terlihat sih ada serangan yang berhasil melukai Kaido ini. Tapi setidaknya bakal adalah 1 atau 2 walaupun tidak akan buat Kaido ini kalah. Jadi sebenarnya jika kita akumulasikan semua serangan yang diterima oleh Kaido ini itu sudah one hell of pertahanan dari Kaido. Dimana serangan-serangan yang sangat gila dari Akazaya dan Supernova ini mereka levelnya bukanlah karakter biasa lah. Alias di New World pun mereka sudah jauh di atas rata-rata lah. Tapi di sini Kaido masih dapat bertarung dengan normal. Stamina dan daya tahan tubuh yang sangat gila sekali yang dimiliki oleh Kaido ini. Memang sangat pantas sekali jika dia dijuluki seorang Yonko bahkan dengan bounty tertinggi saat ini. Inilah level dari Yonko coy, sangat jauh sekali. Jadi buat ya seperti saya juga nih yang baca mingguan, memang tidak terasa luka yang diterima oleh Kaido. Tapi jika kita recap seperti ini dari awal sampai akhir, wah memang sangat parah luka yang diterima oleh Kaido ini. Nah kira-kira gimana nih menurut kalian? Ada yang miss gak ya luka yang diberikan kepada Kaido ini? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share dengan teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.